Jadi kalau kita berbicara tentang ini inti atom, jadi sebetulnya kalau misalkan saudara kemarin sudah mendapatkan materi tentang atom, teori atom, kemudian ada ikatan kimia dan seterusnya. Jadi ini kita akan membahas hal yang lebih kecil lagi seolah-olah seperti itu. Nah, ada partikel penyusun dari inti atom. Jadi kalau kemarin kita bahas bahwa struktur dari suatu atom itu ada inti dan ada elektron ya. Kalau di dalam inti atom itu ada material fundamental lagi atau material dasar penyusunnya, yaitu adalah proton yang dia bermuatannya +1, neutron yang muatannya 0, dan elektron. Itu kalau kita melihat atom ya. Nah, kalau di inti atom itu ada proton dan ada neutron. Sebenarnya elektron itu ada di sekeliling dari inti atom sebetulnya. Nah, kalau ada alat pengukur massa yang cukup akurat gitu ya, bahwa yang namanya proton itu dia massanya 1 satuan atom. AMI itu adalah atomic mass unit atau satuan massa atom. Jadi dikalibrasi satuan massa atom itu adalah 1,6 kali 10⁻⁻27 kg. Memang seolah kecil sekali, tapi ada alat yang bisa digunakan untuk mengukur dari massa atom atau massa inti atom sendiri seperti apa. Nah, ada satu partikel lagi, elementer lagi yang disebut sebagai positron atau nanti dikenalnya sebagai beta positif. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Dia bermuatan negatif +1 dan massanya sama dengan massa elektron. Seperti itu. Jadi ada definisi dari A1AMI yaitu adalah 12 kali dari atau dibagi massa karbon itu dibagi 12 sehingga satu satuan atom itu adalah 1,66 kali 10⁻⁻27 kg. Nah, kalau kita berbicara tentang inti atom, maka secara simbolik itu kita harus tahu bagaimana cara menggambarkan atau menuliskan simbol dari atom tersebut. Mulai dari massa, nomor massa, kemudian nomor atom, dan lain-lain. Apa itu? Nah, kalau kita melihat dari inti atom, itu terdiri dari 2 nomor. Tadi kita lihat di awal ya, sebetulnya sekilas, bahwa ada yang disebut sebagai nomor atom, yaitu secara sederhana adalah jumlah dari proton yang dimiliki oleh suatu inti atom. Nomor atom itu selalu jumlah dari inti atom. Yang artinya, nomor atom itu merupakan identitas dari suatu atom. Mengapa demikian? Karena kalau misalkan kita punya atom, misalkan karbon, itu nomor atomnya adalah 6, itu berbeda dengan nitrogen, misalkan nomor atomnya 7. Jadi, nomor atom itu mendefinisikan dari identitas dari si atom tersebut. Nanti kita lihat bahwa nomor atomnya bisa berbeda, tapi bisa memiliki nomor massa yang sama. Tapi kalau kita punya nomor atom yang sama, tapi nomor massanya berbeda, maka itu tetap satu atom, satu jenis, satu identitas dari atom. Jadi nomor atom itu adalah sesuatu yang mengidentifikasi dari si atom tersebut. Nah, karena nomor atom itu definisinya adalah jumlah proton, maka kita lihat tadi bahwa yang namanya proton itu kan bermuatan positif, sehingga nomor atom itu akan bermuatan positif juga, atau menentukan jumlah total muatan di dalam suatu atom.
Total charge on nucleus itu maksudnya jumlah muatan total di dalam suatu atom. Jadi kalau misalnya kita punya 6 karbon yang nomor atomnya 6, maka dia muatannya plus 6, kira-kira seperti itu kalau kita menggambarkan inti atomnya. Kemudian yang nomor massa adalah jumlah dari massanya. Karena inti atom itu terdiri dari proton dan neutron, tadi dibahas di awal bahwa nomor massa itu adalah jumlah proton di dalam dan neutron di dalam atom. Nah, simbolnya adalah dengan huruf abjad dari C 6 12. Kemudian itu kita lihat contohnya adalah karbon 12. Artinya karbon itu memiliki nomor atom 6. Kalau kita ganti yang di subskripnya itu 7, maka bukan karbon lagi, tetapi nitrogen misalkan. Tapi yang di superskripnya itu 12 itu adalah nomor atomnya 6 ditambah nomor jumlah neutronnya adalah 6 juga, sehingga total atomnya adalah 12. Nomor massanya adalah 12. Nomor atomnya 6 yang di subskrip yang sebelah kiri ini, kemudian nomor massanya adalah 12. Kemudian yang dimaksud dengan nuklida, nukleid itu adalah nuklida adalah atom dengan nomor massa dan nomor atom yang tertentu. Ya, nuklida itu kita definisikan. Nuklida itu seperti itu. Jadi nomor atom tertentu dengan nomor massa tertentu. Kemudian isotop adalah kita memiliki nomor atom yang sama, tetapi jumlah neutron yang berbeda atau nomor massanya yang berbeda, itu disebut sebagai isotop. Jadi kalau ditanya adalah karbon itu punya berapa isotop? Ada beberapa, misalkan karbon 12. Ini adalah karbon 12, itu adalah isotop karbon. Kemudian ada lagi yaitu karbon misalkan karbon 13 ataupun karbon 14. Nah, itu juga merupakan suatu isotop dari karbon. Identitasnya tetap karbon, tetapi nomor massanya itu berbeda. Itu sama-sama karbon, tetapi berbeda nomor massanya, kita sebut sebagai isotop. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan saja langsung nyalakan mic-nya mungkin, karena saya nggak bisa melihat saudara kalau misalkan pakai chatting seperti itu. Nah, kemudian ini kita lihat bahwa yang namanya inti atom dengan nomor atom yang sama tetapi nomor massa yang berbeda itu kita sebut sebagai isotop. Isotop, iso itu sama, top itu yang di atas ya, massanya ya. Jadi supaya diingat-ingat aja, isotop itu maksudnya yang nomor massanya sama tapi nomor atomnya nomor atomnya sama tapi nomor massanya yang berbeda. Ini contohnya karbon punya beberapa inti. Ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Nah, yang tidak stabil itu nanti yang akan kita sebut sebagai inti yang radioaktif atau inti yang tidak stabil nanti, karena dia pengen supaya stabil itu harus terjadi sesuatu dia, supaya dia bisa stabil di situ. Dari beberapa isotop ada yang buatan, misalkan yang karbon 11 ini buatan, kemudian karbon 13 itu stabil tapi hanya ada sedikit sekali di alam. Kemudian 14 itu juga tidak stabil, hanya sedikit juga di alam. Kemudian 15 itu tidak stabil dan kemungkinan tidak pernah terbentuk di alam ini, atau tidak ada di alam ini. Yang stabil adalah karbon 12, 13, dan 14. Stabil itu maksudnya ada di alam. Nah, kalau saudara tahu konsep stokiometrik dari SMA, mungkin kita kenal dengan suatu konsep yang disebut sebagai massa atom. Ya, di alam ini ada massa atom. Karbon itu kalau kita ukur sebetulnya nggak pas 12. Tapi 12,01 atau massa atom relatif ya kalau kita kenal ya istilahnya di kimia SMA mungkin ya. Nah, kalau di alam ini
karena ini ada 100%. Sebetulnya tidak ada yang 100% dalam bentuk misalkan karbon 12 atau tidak ada 100% dalam 13. Jadi yang diambil adalah bahwa untuk massa atom itu sebenarnya yang dihitung adalah massa atom rata-rata. Karena diukur beberapa kali misalkan dengan alat yang tadi yang dibahas sekilas saya skip tadi, itu kalau kita dapat rata-rata atomnya itu adalah 12,01, bukan 12 pas. Dari mana itu? Nah, ternyata di dalam sampel karbon itu misalkan ada 98,89% yang berbentuk karbon 12. Kemudian sisanya itu 1,11% itu karbon 13, sehingga karena karbon 12 itu masanya adalah 12 pas, sementara karbon 13 itu 13,0 sekian, maka yang dihitung adalah rata-ratanya. Simpel saja, sederhana saja, yaitu 12 kali 98% ditambah 13 kali 1%, sehingga diperoleh bahwa massa atom rata-ratanya adalah 12,01 satuan massa atom atau atomic mass unit. Ini yang hanya terjadi kalau yang secara alami terjadi. Jadi karbon tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa itu adalah gabungan dari 12 dan 13. Yang 14 itu tidak stabil atau persentasenya kecil sekali. Ini adalah reaksi dari inti, reaksi inti. Kalau kita berbicara reaksi, maka kita harus selalu memahami yang namanya hukum kekekalan massa. Artinya, massa sebelum bereaksi dan setelah reaksi, massa produk, massa reaktannya yang sebelum bereaksi adalah reaktan, kemudian massa produknya itu selalu sama. Jadi, itu yang disebut sebagai hukum kekekalan massa ya. Apa dari simbol ini? Yaitu ada dua inti hidrogen yang bereaksi ya dalam tanda kutip yang menabrak, kemudian satu hidrogen mendonorkan satu proton sehingga terbentuk satu hidrogen 2 dan terbentuk sinar beta positif atau kita sebut sebagai positron di sini. Jadi yang di bawah atau subskripnya ini menyatakan dia muatannya, yang pembilangnya adalah masanya, nomor masanya. Kita lihat massa di sebelah kiri itu harus sama dengan massa di sebelah kanan. Jadi ini ya terbayang ya bahwa yang namanya massa itu akan selalu sama sebelum dan setelah reaksi di situ. Ada dua inti hidrogen yang terbentuk sehingga ada dua hidrogen yang terbentuk. Satu isotop hidrogen yang terbentuk di sini. Karena tadi muatannya +1 menjadi netral, maka +1-nya itu akan hilang sebagai beta positif atau positron di sini. Karena muatan juga harus sama kan? Ini kan ada neutronnya di sini. Jadi proton menjadi neutron itu kita harus melepaskan yang namanya sinar beta positif atau positron. Kita lihat dulu bahwa harus sama dengan kiri dan kanan, di mana muatan yang subskrip itu dan massa yang superskrip itu sama, selalu sama. Karena tadi ada proton, dua proton menjadi neutron, maka neutronnya itu akan menjadi beta positif supaya dia muatannya sama di situ ya, kira-kira seperti itu. Ini gambaran umum, itu gambaran singkat dari reaksi inti yang sederhana seperti itu. Ini nomor massanya yang di superskrip dan yang biru ini yang di subskrip adalah nomor atomnya atau muatannya tadi ya di awal ya. Nah, reaksinya di awal-awal terbentuknya mungkin seperti ini ya. Kemudian setelah dia melepas beta positif terjadi reaksi berantai ya seperti itu. Jadi yang terbentuk ini akan bereaksi dengan inti hidrogen yang lainnya membentuk gas helium dan sinar gamma. Karena muatannya tetap positif di sini,
maka yang terjadi adalah muatan netral. Sinar gamma itu dia tidak punya massa dan tidak punya muatan, sehingga itu adalah sinar gamma. Kalau tidak punya massa dan tidak punya muatan itu adalah sinar gamma. Dan selanjutnya inti helium akan bereaksi dengan inti helium yang lain membentuk gas helium yang stabil dan melepaskan protonnya saja. Seperti itu, sehingga nomor massa dan nomor atomnya itu harus sama selalu untuk setiap reaksi nuklir atau reaksi inti ya, di situ. Oke. Nah, reaksinya secara umum adalah dari hidrogen menjadi gas helium. Kemudian dia melepaskan energi sehingga disebut sebagai reaksi eksoterm dan radiasi. Atau melepaskan yang namanya neutrino. Neutrino itu adalah partikel tidak bermuatan yang bisa dilepaskan. Nah, ini adalah reaksi yang sebetulnya terjadi di matahari. Nah, ternyata yang namanya radioaktivitas itu sebetulnya itu juga memiliki sifat natural atau natural itu maksudnya bukan gini, artinya di alam itu ada reaksi radioaktivitas yang terjadi secara spontan. Jadi kalau saudara mungkin berpikir nuklir atau apapun senjata nuklir, atom, bom nuklir ya, yang meledakkan Hiroshima Nagasaki itu kan seolah-olah berbahaya untuk lingkungan, karena memang berbahaya, tapi sebetulnya di dalam alam pun ada radioaktivitas atau inti yang bisa mengeluarkan radiasi ya, kita sebut radiasi ya, itu secara alami seperti itu. Tapi memang walaupun dia timbul secara alami radioaktivitasnya itu ternyata memang tidak berbahaya, tidak selalu berbahaya untuk manusia. Jadi seolah-olah radioaktivitas itu berbahaya, tapi tidak juga. Nah, jadi ada memang yang secara alami itu memang memancarkan radiasi, tapi untuk suatu skala kehidupan kita itu tidak terlalu berbahaya, Pak. Memang kalau yang istilahnya kalau diperkaya ya uranium itu memang berbahaya, tapi kalau misalkan di kehidupan sehari pun sebetulnya ada radioaktivitas yang tidak berbahaya, dan itu memang terjadi di situ. Ini yang pionirnya melakukan penelitian di bidang radioaktivitas. Saudara mungkin tahu Marie Curie, Pierre Curie, suami istri ini, kemudian Henry Becquerel, ini yang menemukan sinar X sebetulnya. Bukan, Henry Becquerel itu bukan sinar X, itu William Ronson ya, namanya Ronson. Tapi ini adalah pionirnya, salah satu pionir yang bisa melakukan penelitian di bidang radioaktivitas atau di radiasi. Nah, kalau di alam, tadi yang di awal itu ya, disebut bahwa ada zat yang memang secara natural tidak stabil. Artinya, secara terus-menerus dia memancarkan radiasi. Seperti itu. Tapi memang ada yang skalanya cepat, artinya radiasinya itu langsung habis, atau ada yang radiasinya berlangsung lama. Salah satu yang berlangsung lama itu misalkan uranium, itu kan berlangsung lama itu sebetulnya. Atau yang langsung cepat itu misalkan tadi karbon 14 itu misalkan dia itu langsung meluruh secara cepat gitu ya, kira-kira seperti itu. Maka nanti ada istilah carbon dating atau penanggalan karbon. Nah,
radiasi atau radioaktivitas itu sebetulnya tentang studi yang mempelajari inti yang tidak stabil yang akan menghasilkan sinar atau memancarkan partikel dengan energi tertentu atau gelombang dengan energi tertentu. Nah, ada beberapa yang penting di sini dan paling umum adalah pemancaran dari sinar alfa. Jadi kalau misalkan inti atom itu tidak stabil, maka dia mungkin memancarkan sinar alfa supaya dia menjadi stabil. Tadi kan ini yang inti yang ini, yang BI ini, itu kemungkinan inti yang tidak stabil. Sehingga dia harus memancarkan sinar alfa supaya berubah menjadi inti yang stabil. Sama bahwa sinar alfa itu bermuatan plus 2 atau positif 2, sementara nomor masanya adalah 4. Sehingga kalau kita setarakan reaksinya, massa harus tetap konstan. Kemudian massa harus konstan dan muatan juga harus konstan. Kemudian sinar beta itu memancarkannya dengan melepas 1 elektron, yang artinya biasanya nomor atomnya naik 1 supaya muatannya seimbang. Jadi dari 5 ke 6 dengan memancarkan sinar beta. Beta atau elektron sebenarnya ya, itu memancarkan sinar beta supaya dia bisa lebih stabil. Jadi boron 512 ini, isotop boron 12 itu mungkin tidak stabil sehingga dia harus melepas elektron atau melepas sinar beta supaya menjadi karbon 12. Tadi yang di awal adalah karbon 12 itu yang karbon yang paling stabil. 1 neutron itu berubah menjadi proton, ya. Jadi neutronnya berubah menjadi proton. Oleh karena itu muatannya harus melepaskan negatif 1 supaya dia stabil, supaya dia seimbang muatannya di situ. Positron juga sama prinsipnya, bahwa yang terjadi adalah dia melepaskan beta positif. Lihat bedanya bahwa kalau namanya beta negatif atau beta saja, itu muatan yang penyebut subskripnya itu negatif 1. Tapi kalau positron atau beta positif dikenalnya itu muatannya plus 1 di sini. Bedanya di situ. Kemudian ada satu mekanisme lagi supaya stabil, yaitu dengan menangkap elektron sehingga intinya turun 1 nomor atomnya. Misalkan besi 55 dia tidak stabil dan dia lebih suka atau cenderung menangkap elektron supaya menjadi inti mangan yang lebih stabil di situ.